Kita semua pasti pernah mikir ya, soal takdir. Apakah nasib kita itu udah ditulis dan nggak bisa diubah? Nah, di Candi Jago Malang ada sebuah relief kuno yang mengukir jawaban luar biasa lewat kisah Purnawijaya. Ini cerita yang keren banget tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah takdir yang paling mengerikan sekalipun. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau ada yang bilang ke Anda, 7 hari lagi kamu bakal masuk neraka. Kira-kira apa yang bakal Anda lakuin? Panik? Pasrah? Atau justru melakukan sesuatu yang lain? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari kisah Purnawijaya. Oke, cerita ini kita mulai dari tempat yang paling serem, neraka. Setidaknya menurut gambaran leluhur Jawa kuno. Ini bukan cuma tempat hukuman biasa, tapi sebuah realitas yang penuh siksaan mengerikan yang katanya sih menunggu kita semua. Dan gambaran di relief Candi Jago ini bener-bener nggak main-main loh. Ada yang namanya periuk Gohmupa. Ini adalah kuali raksasa buat merebus manusia hidup-hidup. Kebayang nggak? Terus di sekelilingnya ada pohon-pohon yang daunnya itu bukan daun biasa, tapi pisau dan pedang. Bener-bener sebuah visi horor yang dipahat di atas batu. Nah, di tengah semua kengerian itu, ada tokoh namanya Genjarakarna. Dia jalan-jalan di neraka dan nemuin satu periuk yang masih kosong. Penasaran dong, dia nanya, ini buat siapa? Dan jawabannya, wah ini ironis banget. Periuk itu ternyata disiapin buat sahabatnya sendiri, Purnawijaya, yang waktu itu masih hidup enak-enakan sebagai seorang raja. Dan bukan cuma itu, hukuman yang nungguin Purnawijaya itu bukan hukuman yang sebentar. Takdirnya adalah direbus di neraka selama 100.000 tahun. Bisa bayangin 100.000 tahun. Rasanya kayak selamanya kan? Jelas aja Genjarakarna langsung lari buat ngasih tahu sahabatnya soal kabar buruk ini. Disinilah ceritanya jadi menarik banget. Dengan sisa hidup tinggal 7 hari, Purnawijaya bisa aja langsung putus asa ya kan? Tapi dia nggak gitu. Dia sadar 7 hari ini justru jadi kesempatannya buat membuat pilihan yang bisa menantang takdir itu sendiri. Bukannya pasrah atau ketakutan, Purnawijaya malah mengambil langkah yang sangat sadar. Dia terima takdirnya, tapi dia putusin buat ngisi sisa waktunya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan mencari pengetahuan. Dia siap ngadepin apapun yang bakal terjadi. Nah ini dia kuncinya. Purnawijaya nggak minta ampun, nggak coba kabur, dia malah mencari kebijaksanaan. Selama 7 hari terakhir hidupnya, dia fokus belajar pengetahuan sejati dari Buddha Vairocana, sebuah pilihan yang benar-benar berlawanan sama kepanikan pada umumnya. 7 hari pun berlalu, waktunya tiba. Purnawijaya dengan berani menghadapi takdirnya dan masuk ke neraka. Tapi apa yang terjadi selanjutnya itu benar-benar di luar dugaan. Ternyata ilmu yang dia bawa punya kekuatan buat mengubah realitas neraka itu sendiri. Coba deh lihat bedanya. Hukuman yang tadinya 100.000 tahun secara dramatis dipotong jadi cuma 9 hari aja. Luar biasa kan? Ini bukti langsung dari dampak pilihan Purnawijaya untuk mencari pencerahan. Dan keajaibannya nggak berhenti di situ. Semua alat siksaan di neraka itu berubah di depan matanya. Periuk Gohmuka yang harusnya mendidih panas, malah meledak dan berubah jadi tahta teratai yang indah banget, namanya Padmasana. Terus pohon-pohon yang daunnya pedang tajam itu, malah numbuhin bunga parijaka yang wangi. Keren banget kan? Neraka seolah-olah takluk sama pengetahuannya. Tapi Purnawijaya ini nggak cuma selamat dari neraka loh, dia itu kayak terlahir kembali. Dia keluar dari sana sebagai sosok yang benar-benar baru setelah melalui transformasi batin yang begitu dalam. Tepat setelah 9 hari, masa hukumannya selesai. Purnawijaya pun melangkah keluar dari dunia bawah, bebas dari penderitaan yang harusnya dia alami selama 100.000 tahun lamanya. Dia nggak balik jadi raja lagi. Justru dia nerusin jalan yang dia pilih 7 hari sebelumnya, menjadi seorang pengikut Buddha. Dia mendedikasikan sisa hidupnya buat terus mengejar kebijaksanaan yang udah nyelamatin dia. Dan dia nggak sendirian di jalan ini. Bareng istrinya, Purnawijaya mengabdi pada Buddha Vairocana, guru yang memberinya pencerahan. Mereka menjalani sisa hidup di Gunung Semeru, sebuah akhir yang damai dan penuh makna ya. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari kisah kuno yang terukir di batu ini? Pertama, penderitaan itu ternyata bisa diubah oleh pengetahuan. Kedua, pilihan sadar yang kita buat hari ini bisa jadi lebih kuat daripada takdir yang seolah-olah sudah ditetapkan. Dan yang paling penting, transformasi sejati itu mungkin terjadi pada siapa saja, nggak peduli seburuk apapun situasinya. Nah, ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Apakah takdir itu sebuah tujuan akhir yang udah pasti dan nggak bisa diubah? Atau jangan-jangan kayak yang Purnawijaya tunjukin,
takdir itu sebenarnya adalah tentang jalan yang kita pilih untuk kita lalui setiap harinya,